Jadi sekian banyak cafe coffee di sini, kayaknya kita memutuskan untuk nyobain yang ini. Karena Rafli ini kan barista, senang banget yang berhubungan dengan kopi. Nanti coba kita review kopi menurut point of view sang barista itu kayak gimana kopi di sini yang roaster. Kita lihat. Yang pasti dulu aku tuh tipe yang nggak terlalu suka ngopi, tapi nggak tahu kenapa di New Zealand itu malah jadinya kebiasaan kalau satu hari nggak ngopi tuh kayaknya energinya tuh beda. Terus kalau di sini tuh nanti deh kita tanya sama baristanya langsung deh. Pengalaman kalau kita mau pesan kopi itu ada yang 2 shot, 1 shot, nah itu aku kurang paham. Nanti kita tanya ya. Jadi kita review. Beli makanan sama besok. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kia ora from New Zealand. Teman-teman, ketemu lagi sama Ami Rantau. Edisi kali ini adalah edisi jalan-jalan mau icip-icip kopi di daerah Matakana. Kenapa harus ke Matakana? Karena ini salah satu tempat favorit kita untuk short escape, nggak terlalu jauh dari Auckland, tempat kita tinggal. Nah, gimana sih rasa kopi dan segala macam? Aku bakalan sedikit tipis-tipis interview sang barista yang dulu dari Indonesia akhirnya menjadi barista di New Zealand. Kayak apa sih kopi di sini? Nah, pantengin terus kisah Ami Rantau jalan-jalan di Matakana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Hai Kak Rafli, kita ada di mana ini? Halo semuanya. Ini kita pakai kamera depan soalnya. Iya, jadi kita aku balik ya, kita balik. Halo semuanya, selamat datang. Assalamualaikum, balik lagi sama aku. Sekarang aku mau ngajak teman-teman jalan-jalan. Boleh dilihat situasinya, kondisinya, view-nya. Sekarang kita lagi ada di Matakana Village Farmers Market. Jadi konsepnya di sini tuh ada beberapa toko dengan konsep lumayan vintage. Jadi ini keren banget kalau teman-teman lihat bangunan-bangunannya. Itu suasananya homey banget, tenang, chill. Ditambah banyak yang jualan apapun gitu, dari makanan, baju fashion, parfum. Kalau hari Minggu ini ramai banget. Sunday market. Sunday market. Cuman karena ini kita kesini hari Senin, jadi kita nggak bisa ngeliat Sunday marketnya gitu. Jadi kita cuma bisa ngeliat toko-toko yang di samping-sampingnya aja. Tapi ini aja udah keren banget, udah oke banget gitu. Teman-teman bisa lihat di sini ada koleksi jualan bajunya dari United Collection, terus ada jualan tea and tonic, ada toko bukunya juga gitu. Jadi banyak banget. Kalau kalian kesini, kalian bisa dapetin banyak hal sekaligus. Lihat deh, konsepnya itu nggak cuma jualan baju, tapi dia ngasih kreativitas soal art, kayak banyak lukisan-lukisan. Dan teman-teman lihat lagi di sini spesialis tea and tonic. Oh, tea and tonic. Kita lihat ke sana yuk yang ada pemandangan. Sekarang kita ke salah satu restorannya, di mana view-nya bagus banget. Sungai ya. Ya buat bisa chill. Iya, jadi kita bisa makan, minum, ngopi, dan lain-lain. Hati-hati, di sini ada ikan. Teman boleh lihat ada ikan. Jadi konsepnya dia nyambung ke sungainya. Oh, rame banget karena ini lunch time. Ini lunch time, jadi rame banget. Teman-teman lihat kafenya, rame banget orang di sini. Dan
Coba lihat sambil makan, sambil ngopi dan bergerak, lumayan bisa kan. Pandangan yang bagus banget. Pinggir danau. Sambil ngeliat entok ya, entok cenah. Entok. Kita orang Sunda iya kan. Orang Sunda. Bebek. Kalau hari Minggu tuh ini rame biasanya, full orang-orang pada kesini. Benar banget. Jadi orang-orang sini rata-rata pada jajan di pagi hari. Iya, Karena Ci. jarang banget ya di sini. Ada live music. Ada live music juga gitu. Cuma saya mau harus live venue. Ya buat kumpul-kumpul keluarga, bareng teman juga atau bareng pacar mungkin. Kalau yang punya pacar ya Kalau kan. yang pacar, kalau enggak ya udah sama keluarga aja. Iya boleh semua. Yuk, betul itu. Anak kecil aja main tuh. Main apa itu dia? Main burung. Terima kasih. Mau beli kopi di sini atau di sana di atas? Sana dekat es krim. Yuk. Ya, Tuh. Tara. Jadi itu lebih kayak kecil aja, lebih kayak kalau kita mau jalan santai. Ya kayak gini hidupnya tuh kayak lebih gitu. Kita mau ke atas. Banyak yang jual-jual baju tapi kalau kita tertarik karena harganya mahal. Itu dong yang isian. Karena bukan Ya, ini tuh dari Auckland tadi berapa menit ya? Dari rumah kita? jam ya. 1 jam? 1 jam. 1 jam ke Matakan. 1 jam 10 menit. Biasanya tuh favoritnya ya kalau Sunday market karena rame, banyak yang jualan dari mulai madu, jus, roti, pizza, semua ada deh pokoknya. Biasanya tuh memang tertariknya di Sunday market. Tapi karena kita lagi libur sekolah, terus memutuskan pengen kesini, jalan-jalan cuma ya 1 jam, ambil chill-chill sedikit, ternyata seru juga. Tuh. Tapi di sini mostly ya enggak ya. Jadi kayak suasananya tuh kayak enak aja. Dan ada yang ikonik sini. Kita biasanya akan beli es krim di sini. Sama itu tuh yang ikonik toilet. Gambar toilet di katakanlah. Itu bisa di zoom gitu. Itu toilet ada gambar cewek sama cowok patungnya itu. Hah? Aku beli apa sih? Kita mau nyobain apa? Wah, New Zealand itu identik dengan coffee. Banyak cafe di mana-mana. Jadi lifestyle-nya di sini tuh yang ngopi. Nah, kita mau ngopi lagi mikir apa yang take away atau sambil kita duduk. Kita tuh sering kesini tapi nggak bosen kayak karena vibes-nya tuh kayak enak aja gitu buat jalan-jalan. Yuk, mau lihat deh. Nggak bisa shoot. Bibi udah shoot. Nah bener kan kalau summer itu penting banget semua orang pakai topi. Jadi topi bukan alat untuk hanya gaya-gaya aja, tapi ternyata memang ada fungsinya. Jadi di belakang aku tuh ada toko yang jualannya khusus untuk topi. Karena di sini tuh wajib kayak contoh kecil di sekolah itu anak-anak tidak diperbolehkan main pada saat summer di luar ruangan kalau tidak ada topi dan tidak menggunakan sunscreen atau sunblock. Jadi segitu pentingnya awareness untuk supaya orang-orang tuh lebih menjaga kulit karena takut kena kanker kulit. Lihat nih banyak banget varian untuk topi-topinya. Kalau aku prefer topi ini. Sudah penasaran berarti di sini tuh harganya kan? Ya ampun, kayak gini aja harganya $51. Lihat kayak gini. Oh ini topi kayak ini kalau kayak dalaman hijab tapi ini made in Australia. $45. Wah, jadi kalau kalian punya topi dari Indonesia yang mau kesini bawa aja dari Indonesia, pasti harganya jauh lebih murah. Ya itu, yuk coba kita lihat ke sini.
Ini karena tadi jalan kita parkir ya, yang tadi jalan kita parkir, ada pertokoan, ada supermarket. Oh, ada ini ini lebih lucu banget ada jalan. Oh, ini tuh ada op shop juga kayak second hand. Ada di sebelah sana. Mau ke mana? Mau ke sana? Ada apa sih? And 2 medium orange pear tarts, please. Yuk, kita coba mau order. Hi, order for this. Yeah, small flat Oh, I won't be attacked. Yes. 1 moment, sorry. Yeah, okay. So I'll take for this flat white. One small flat One small flat white and then one small. Yeah. Yes. Ini okay with the cake. Yeah. Tadi aku udah order, jadi penasaran banget sama roaster coffee Matakana. Rasanya itu kayak apa? Sebenarnya buat yang bisa review ini sebenarnya Rafli ya, karena dia emang tesnya di barista. Nanti kita tanya-tanya. Nah, sekarang kita mau sambil chill, kita duduk. Thank you. Nah, ternyata orderannya udah jadi. Jadi kita hari ini order flat white sama cappuccino. Kita mau cobain flat white gimana. Basicnya ini double shoot. Oh, ini tuh double. Ini double shoot. Jadi rata-rata di New Zealand ini kopinya itu dia di serve-nya double shoot. Oh, jadi kalau kita nggak bilang tuh pasti double shoot. Iya, kalau kita nggak bilang, dan rata-rata double shoot. Oke, tapi kalau misalnya kita maunya yang single, Kalau mau kita single shoot bilang, tinggal bilang, gitu. oh can we have like single shoot or something gitu. Jadi kita kalau pengen gak terlalu strong ya, itu gimana sih kopinya? Kopinya enak. Kalau buat aku tetap kurang manis sih maksudnya, karena aku kan tipe ngerasa yang ada nggak sih pelanggan yang kayak gitu yang maksudnya suka manis? Jarang sih kalau di sini. Kalau di New Zealand tuh jarang gitu, karena kalau misalkan emang dia mau manis, dia campurnya nanti ke mochaccino. Karena itu combination coklat espresso sama milk, sama steam milk gitu. Jadi memang kalau di sini rata-rata orang nggak pakai gula kopinya. Jadi kayak di Indonesia tuh bedanya, kalau di Indonesia tuh banyak variasi kopi ya, kayak kopi gula aren, kopi gula-gulaan lah gitu, sirup-sirupan. Kalau di sini jarang. Kalau di sini klasik banget, dan rata-rata dia tuh emang cuma flat white, cappuccino, mocha gitu. Jadi yang simple-simple aja. Oh, Gitu. Atau long gampang banyak kayak gitu. long black itu yang benar-benar pahit. Iya, long black tuh jadi espresso sama water, no sugar. Nah, si biji kopi Matakana ini katanya udah ada di supermarket. Iya, kebetulan Matakana ini salah satu roaster terkenal di New Zealand. Dia udah sampai nge-supply di supermarket. Jadi kalau misalkan teman-teman mau buat oleh-oleh, bisa banget gitu untuk dibawa ke orang Karena lain. itu khas New Zealand. Khas New Zealand. Matakana. Menarik. Kopinya enak, kerasa, kuat, campur susu. Karena ini flat white ya, kita pilih yang small ya biar kopinya kerasa. Biar nggak terlalu banyak susunya gitu, biar nggak terlalu milky. Nah, ini oke banget. Jadi biasanya tuh orang spending ini nih, teman-teman, ini kan tadi kita pilih yang small. Small. Ini tuh $5. Iya. Jadi biasanya spending orang untuk ngopi aja biasanya tuh $5 yang kecil untuk kopi, belum dengan pastry. Biasanya mereka beli dengan pastry kan. Iya, bisa mereka beli dengan pastry Jadi gitu. kalau gitu kayaknya $20 nggak sih orang spending buat cuman ngopi? Sekitar nyampe $20 sih, sekitar $15 lah gitu. Jadi misalkan perukuran rata-rata di sini saya pukul rata aja, rata-rata di sini itu nambah 50 sen kalau misalkan mau upsize. Jadi kayak misalkan dari small $5 ke medium 5,5 ke large $6 gitu. Dan yang agak sedikit lebih mahal tuh mocha karena campurannya dengan coklat. Kalau mau lebih murah itu long black gitu. Biasanya 50 sen lebih murah dibanding kopi susu. Dan kopi itu maksudnya emang selaku itu ya jualan kopi di New Zealand. Iya, kopi itu kebutuhan hidup ya. Kopi itu kebutuhan hidup buat orang-orang sini. Jadi kayak kalau nggak ngopi itu benar-benar nggak ada tenaga, ngantuk dan lain-lain gitu. Jadi kafein itu mereka penting banget. Ini salah satu hal yang wajib lah di sini tuh untuk ngopi di pagi hari. Iya, bisa jadi orang ngopi bisa di pagi, terus kadang dia mau pulang habis dari kantor juga ngopi lagi, atau di siang hari mereka beli. Tergantung. Kalau mereka lanjut kerja sampai sore mungkin mereka beli lagi. Tapi kalau mereka siang udah pulang biasanya mereka nggak beli lagi. Karena jam ngopi di sini itu maksimal jam 12.
jam 12. Kalau Asia people kayak kita sampai jam 3 mungkin. Tapi kalau bule dia udah stop. Jadi memang rata-rata di sini coffee shop itu tutup jam 2 atau jam 4 gitu. Dulu nih penasaran. Sebenarnya kita udah sempet chit-chat sih ya di waktu itu kan kita diliput sama salah satu TV Indo kan. Iya, Jadi iya. kita ngulang lagi sebenarnya. Nah, untuk barista sendiri kan pernah sekolah barista di sini ya Oh iya pernah di sekolah. New Zealand. Nah, Betul. itu kan mahal banget ya. Cuman Mahal. Kemarin tuh aku sampai 6 juta. Course 6 juta ya? Iya, 6 juta untuk 6 hari gitu. 6 hari, iya bener. Jadi satu hari dan itu cuma 1 jam. Jadi sejam tuh 1 juta gitu. Iya. Itu parah banget. Dan itu sayang banget kalau telat. Jadi nggak boleh telat kalau di sini tuh. Karena kita beneran dilewat aja, nggak ditungguin gitu. Iya, karena kita yang salah. Karena kita yang salah. Makanya kita Iya, emang harus betul. on time banget. Harus gitu. on time Makanya banget mahal sih. gitu kan. Oh oke, jadi sebenarnya apa sih perbedaan di Indo sama di sini untuk kayak kan kalau di sini kayaknya kalau serve untuk coffee itu harus cepat nggak sih? Di sini tuh, Oh iya. dibanding di Indo. Iya. Jadi sebenarnya perbedaannya aku juga pernah ngambil course di Indonesia di Kati Coffee di Cikarang. Teman-teman main deh ke sana. Itu enak banget kopinya, keren. Ownernya Pak Sapta, Mas Juno sama Mas Dwi. Wah. Oh dulu di Promosi. Dulu di Indonesia ngambil sekitar belajarnya justru di Indonesia. Dulu kan? belajar di Jadi Indonesia bisa ke dulu. New Zealand. belajar di Indonesia dulu sebelum kesini, terus langsung ke sini ngambil course lagi, gitu. Jadi double gitu. Nah, bedanya itu kalau di sini jarang yang slow bar. Jadi rata-rata emang yang rush banget. Buat kopinya memang harus cepat. Yang penting di sini itu foamnya gitu. Foamnya tepat, sisanya nggak ada masalah gitu. Jadi kita harus benar-benar kecepatan gitu. Karena mereka rush banget di pagi hari untuk bekerja. Jadi kita memaksa kita untuk membuat cepat tapi dengan tepat gitu. Cepat tapi tepat sih. Nggak harus buru-buru banget, tapi kalau lambat orang nggak bakal baik lagi. Karena dia mereka ngejar waktu untuk kerja. Di sini tuh sangat fokus banget sama jam kerja ya. Iya benar. Tapi maksudnya so far aman lah ya. Pernah So- gak sih so- ngalamin pelanggan yang komplain atau apa sih maksudnya yang sempat kamu kaget di awal ketika terjun di bidang barista di New Zealand yang Oke. berhubungan dengan customer? Yang berhubungan dengan customer pasti yang pertama bahasa Inggris ya. Karena gimana pun di sini barista itu sekaligus front of house. Gitu. Jadi kita harus di Komunikasi ya? dua section gitu. Kita harus komunikasi, kita harus explain scope kita dari mana. Terus tuh susu kita pakai susu apa. Terus tuh kita harus nanya ke customer, kamu mau susunya dairy atau non dairy. Oh jenisnya banyak. Jenisnya banyak. Jadi kalau kita geser sedikit tengah susu dairy itu susu yang biasa yang ada lemaknya, ada fatnya. Kita rata-rata di sini 10%. Tapi kalau non dairy itu ada 4 jenis yang kita pakai rata-rata, kita pukul rata aja. Ada oat milk, coconut milk, soy, sama coconut, soy, oat, satu lagi almond, sorry. Iya, almond. Jadi 4 susu ini itu non dairy kita sebutnya. Jadi ketika kita ngobrol sama customer, kita harus tahu dulu mereka punya alergi apa enggak. Oh oke, karena alergi itu, nah ini yang aku pahami di New Zealand atau pertama kali kayak yang berhubungan dengan food and beverage itu ada tingkat alergi. Jadi alerginya tuh tinggi di New Zealand itu maksudnya awareness-nya tuh tinggi banget gitu. Jadi Iya, istilahnya si A Iya. punya alergi apa termasuk kopi juga. Termasuk kopi juga gitu. Oke. Terus kopi juga. Dan juga di samping alergi ada vegan and non vegan. Itu beda lagi kasusnya. Jadi ada kalau vegan itu dia nggak minum susu gitu. Jadi mungkin dia cuma long black dan lain-lain. Jadi kita harus benar-benar nanya dengan tepat, baik, sopan dan cepat. Ya ampun, jadi product knowledge. Product knowledge. At the same time juga skill customer service-nya Betul. jalan. Dan juga kamu harus bikin si Kopi, ya. kopi Dan ini. kopi ini. Waktu itu maksudnya di tempat kerja itu take away atau sempet yang dine-in? Maksudnya kan kalau take away ini nggak ada kan? Oke. Ngerti nggak sih ada bunga, Nggak ada. gambar apa Iya, maksudnya? latte art ya. Oh latte art. Gitu. Jadi aku pernah di 2 tempat ya. Pernah cobain yang dine in yang harus buat latte art. Dan juga kalau yang sekarang kebetulan lagi di take away gitu. Jadi mungkin flow-nya bisa lebih cepat kalau di take away. Tapi kalau di dine in memang kita harus pelan. Pelannya itu ketika buat latte artnya, karena gimana pun presentasi kopi itu bakal dinilai kan, karena itu bakal diminum directly pak lewat cangkir itu gitu. Kalau take away kan, yang penting foamnya benar, size-nya benar, takarannya benar, serve gitu. Jadi udah nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan yang pakai piring terus bawa lagi, terus harus benar-benar pelan. Wow. Emang takes time sih, tapi ya gitu. Menarik ya, ternyata untuk kopi aja tuh
ilmunya banyak. Padahal kelihatan Betul. kayak simpel tuh. Betul. Kelihatannya kayak simpel, ternyata kalau udah terjun langsung nggak sesimpel itu ya. Betul. Wah, oke. Berarti nggak pernah, maksudnya tuh di awal tadi sempet karena bahasa kaget, karena sih kan aksennya beda-beda ya. Iya, iya. Nggak sempet maksudnya dia minta produknya apa, kita ngasihnya apa, pernah nggak sih kayak gitu? Oh pernah awal-awal tuh kacau banget. Jadi misalkan dia pesan kopi gitu, apa gitu, misalkan apa susunya apa gitu, saking banyaknya list, Nah, saking rushnya doket, jadi kita sampai bingung, ini buat kopi apa lagi nih, buat kopi apa lagi gitu. Jadi ya udah akhirnya ulang lagi dari awal, dari list awal gitu kan, doketnya tuh banyak tuh, ulang lagi dari awal. Atau nggak pas ngasih, pas dia cobain, waduh ini susunya susu dairy gitu, saya nggak minum dairy gitu deh. Oh itu dimarahin pernah juga. Jadi kayak sorry banget kita salah gitu, karena emang di sini sensitif banget ya yang kita obrol tadi masalah susu gitu. Jadi orang tuh nggak boleh salah masalah dairy dan non dairy. wah. Kita harus benar-benar fokus, kerja fokus, harus tepat juga Tepat juga. dan cepat. Menarik ya. Dan maksudnya kalau misalkan sebagai barista itu kan di New Zealand banyak kafe ya. Maksudnya itu kayak bisnis yang berkembang terus. Artinya kemungkinan orang untuk bisa mensponsori barista ada aja ya. Maksudnya siapa tahu orang tuh pengen gitu nyobain barista kerja ke luar negeri. Nah mungkin teman-teman kayak kemarin kita udah interview gitu loh, Rafli udah interview tukang cukur Yes. dari Indonesia, chef dari Indonesia. Jadi posisi mereka itu melamar dari Indonesia melalui sik.co.nz. Kayaknya semua dapetnya dari situ. Terus mereka beneran dipanggil ke sini gitu. Kayaknya harus pintar-pintar, dan aku ngelihatnya tuh kayak big opportunity untuk si barista itu sendiri gitu. Bahwa memang banyak juga, saking banyaknya kafe kan di daerah lumayan jauh ya, maksudnya bukan di city kita di Auckland. Ternyata banyak. Nah siapa tahu teman-teman juga tertarik. Saran aku ya apa salahnya nyoba-nyoba aja gitu. Apalagi kalian punya skill dan pengalaman. Dulu kamu pengalaman lama nggak sih di temen itu tadi yang mau pick barista? Iya, sebenarnya training nggak terlalu lama ya, Wah. sekitar hampir sebulan lah. Dan beda training waktu kamu dapet di Indo sama training di New Zealand yang waktu sekolah gitu. Basicnya sama, basic kopi itu sama, dimanapun kita belajar basic kopi itu pasti sama. Kita belajar tentang beans, kita belajar tentang kalibrasi, tentang mesin, terus kita belajar tentang latte art gitu sama. Cuman yang perbedaannya adalah di bahasa dan di culture aja. Misalkan di Indonesia terkenalnya minuman apa, di sini minuman apa gitu. Oh oke. Di situ lebih klasik nggak sih? Sini lebih klasik gitu. Gak Jadi banyak ribet gitu. malah lebih mudah sebenarnya. Lebih mudah, Pak. Lebih mudah. Produknya tuh gak sebanyak di Indonesia gitu Nggak sebanyak di range-nya, Indonesia, termasuk betul. kayak pastry. Ya kan Iya. pastinya kan di Indonesia tuh kalau di booming A, booming B, viral yang ini, terus tiba-tiba banyak banget Iya, range untuk produknya. Nah di sini ternyata Sini lebih Monoton. lebih monoton sih kayaknya. Orang-orang tuh lebih suka yang simple aja, yang emang dimakan aja gitu. Jadi nggak terlalu banyak inovasi yang terlalu berlebihan gitu kayak oke lah. Gitu. Oke. Wah seru banget Raf. Ini kan masih muda. Dulu usia berapa ke New Zealand? 2 tahun lalu ya, berarti 22 tahun. Udah 2 tahun di New Zealand. Udah 2 tahun ini. Nggak berasa. Tapi oke, tinggal di New Zealand. So far oke banget, So far cocok oke. banget sama situasi lingkungan. Kamu kan dulu kayaknya anak yang aktif di organisasi, banyak teman dan segala macam. Nyampe New Zealand kalian berarti sebagai orang, maksudnya anak muda nyampe sini Iya. kan sepi. Sebenarnya iya sih, aktif sih di beberapa kegiatan dulu, teman lumayan banyak juga gitu. Tapi sebenarnya setelah fokus ini aku menyadari bahwa aku tuh anak rumahan banget gitu. Sebenarnya Oh, kayak ternyata tuh semenjak di sini, karena di sini mungkin didukung dengan lingkungan yang sepi, lingkungan yang santai, terus kerjanya di rumah aja. Kalau nggak pulang kerja nih, udah bawa kopi dari tempat kerjaan atau beli di tempat lain, duduk cari taman yang view-nya bagus, udah duduk aja di situ, bengong gitu sendiri, nggak ada temen juga, nggak ada masalah gitu. Ternyata setelah disadarin tuh kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya mungkin manusia tuh nggak bisa berubah kali ya. berubah, iya. Bisa berubah seiring waktu, seiring usia gitu. Jadi kayak untuk sekarang kayaknya enjoy banget kayak gini, ternyata suka kayak gini gitu. Iya. Jadi Itu cocok setuju banget sih. Iya. Aku dulu ekstrovert parah, sampai hari ini juga masih seneng banget dengan sosialisasi dan segala macam. Tapi seiring waktu malah jadinya seneng dengan sepi, yang tadinya benci banget sepi malah jadi suka sepi. Nah teman-teman, kita mau lanjut lagi jalan karena masih ada beberapa kafe. Aku mau nyobain di
tempat lain yang Patila Art. Kita lihat di Matakana ya. Matakana itu udah menjadi apa? Kita mau coba satu kafe lagi. Ini salah satu favorit aku, soalnya aku mau dine in. Jadi mau sambil chill, ngobrol sama keluarga, sambil ngopi. Dan biasanya habis itu pilih es. Tuh ada es krim. Jadi biasanya tuh di sini cashless, jadi pakai kartu kan. Tapi kalau kita misalkan punya uang cash, ya kita bilang bisa nggak sih kita bayar pakai cash? Ice cream. Our machine is broken yesterday, so we can't make any. Only yesterday we don't have. Yeah. Teman ini tuh Yeah. ini agak gitu, So cuma satu we gonna slice stop, but we don't have the machine, the blender. Yeah. But I can make all the smoothies on the top one. Yeah. Oke, pesanan ice creamnya udah ada. Teman-teman, jadi dari tempat tadi kita udah ngopi terakhir, kita tinggal nyebrang. Ada salah satu yang ikonik banget, yaitu toilet di Matakana. Nah, kalau aku biasanya seneng duduk. Nah, aku tuh nggak tahu kenapa kayak ngerasa tiap bangku yang ada di taman itu bener-bener punya apa ya, punya daya tarik tersendiri buat aku ya. Maksudnya jadi kayak udah tinggal duduk terus tinggal ngelihat alam di depan mata. Kadang banyak sekali pemandangan yang kayak zaman dulu tuh aku ngeliatnya di wallpaper, ternyata ada di New Zealand dan kejadian, Masya Allah. Nah, kita kasih lihat yuk yang tadi aku bilang, kamar mandi yang ikonik. Ini Matakana ini apa ya, salah satu tempat yang aku suka sih kalau untuk escape gitu, short escape. Nah, ini aku mau ke toilet. Oh, seperti biasa teman-teman, kalau aku hal yang wajib aku bawa udah pasti bidet. Jadi aku udah punya bidet untuk ke toilet. Ada apa aja sih? Oh ya, sekalian kita spill dulu isi tas yang berantakan lumayan ini. Udah pasti aku ada mau kena. Terus ada sajadah. Sajadahnya ini adalah sajadah dari desain kita punya brand sendiri namanya My Dream. Terinspirasi dari bunga-bunga di New Zealand. Kita punya 5 jenis bunga-bunga. Nanti boleh kalian cek di Instagram mydream_nz. Terus aku bawa ini selalu ya, ibu-ibu kalau ada apa-apa, maksudnya buat tas. Terus ada identitas diri dari mulai SIM segala macam ada di sini. Terus ini topi haji anakku kalau misalnya mau sholat, karena rambut dia kan suka panjang kayak gitu. Terus yang pasti tisu. Apa lagi? Yuk. Nah, toilet ini unik banget kan? Jadi ada 2 sisi untuk, kayaknya nih bebas nggak sih cewek cowok atau ada? Oh yang ini, oh bebas. Coba aku lihat yang sini. Yang ini, oh ini untuk cewek, ini enggak sih? Oh sama aja sebenarnya. Yuk, mau lihat nggak sih sebenarnya isinya kayak apa? Oke. Pabrik toiletnya, oh wangi. Kayak gini isinya ada the water is untreated cleaning service. Oke. Ini buat cuci, sabun, tisu, toilet. Unik ya bentukannya. Dan ini dia ngasih tahu, oh ya, karena keunikannya, yuk kita gelar keunikannya ada di New Zealand. Ini kasih tahu nih, lihat ada gambar nih, nggak boleh minum. Kenapa? Karena biasanya tuh salah satu shock culture waktu aku datang ke sini, kita tuh bisa minum dari keran. Nah, makanya dia nulis tadi ada gambar, artinya kita nggak boleh minum dari keran. Berarti nggak boleh, nggak bisa diminum, tidak layak untuk diminum. Pemandangan dari 2 toilet ini, sewah ini, wah, keren. Nah, teman-teman, kalau seandainya teman-teman ngerasa informasi kami bermanfaat, biasanya kita selalu bercerita tentang kenapa kita cerita tentang jalan-jalan, karena banyak sekali dari teman-teman followers aku di Instagram itu memang sudah ada di New Zealand. Jadi aku merekomendasikan tempat-tempat yang gratis, terus tempat-tempat yang misalkan family friendly dan segala macam. Dan juga biasanya kita punya khas yang namanya Amis Celoteh Rantau, itu berisi kisah
aku mengundang narasumber dengan berbagai background yang berbeda sesuai dengan pengalaman masing-masing. Kita share dari misalkan sekolah ke luar negeri beasiswa itu gimana, atau sekolah mandiri yang masih bisa boyong keluarga, bawa pasangan dan juga bawa anak itu seperti apa. Atau kisah kemarin menarik banget, tukang cukur dari Indonesia ngelamar dari Indonesia keterima di New Zealand. Nah, banyak banget bakal kita cari terus, semoga menemukan para narasumber yang mau sharing kisah pengalamannya dan bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, sekian dulu kisah jalan-jalan kita hari ini, sampai jumpa. Dan tadi seru, ada sedikit obrolan dengan sang barista, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.